Saudara-saudara, sebelum firman Tuhan dibacakan dan diberitakan, marilah kita berdoa memohon Roh Kudus untuk menerjemahkan artinya ke dalam hati kita. Mari kita berdoa. Ya Allah Roh Kudus, Allah yang membaharui hidup kami, di tahun yang baru ini, kami menantikan pembaruan hidup juga di dalam segala aspek. Biarlah oleh kuasa Roh-Mu, kami diperbaharui oleh firman-Mu. Dan firman-Mu yang membaharui itu membaharui pikiran kami, membaharui hati kami, membaharui semangat dan tekad kami, membaharui perilaku kami. Tuhan, sebentar kami akan membaca Alkitab, merenungkannya. Biarlah Engkau yang menerjemahkan maknanya ke dalam hati kami, dan tolong kami menyimpannya dalam hati kami, dan menjadikannya pedoman bagi segala tingkah laku kami. Tuhan, berfirmanlah kepada kami. Kami ingin mengawali tahun yang baru ini di dalam dan bersama dengan firman-Mu, di dalam tuntunan dan pimpinan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan doa kami. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari kitab Yosua pasal 1 ayat 1 sampai dengan 11. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai kamu. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu, katanya, "Jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa-bangsa itu demikian. Sediakanlah
bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara, selama bulan Januari 2021 ini, kita akan merenungkan beberapa kejadian-kejadian permulaan, beginning, yang diceritakan di dalam Alkitab. Oleh sebab itu, tema kita pada bulan Januari ini adalah In the Beginning. Dari kejadian-kejadian serba permulaan itu, kita akan memetik pesan-pesan firman Tuhan yang bisa kita pakai sebagai bekal untuk mengawali perjalanan di permulaan tahun 2021 yang penuh dengan tanda tanya ini. Kalau saya harus mengilustrasikan seperti apakah tahun 2021, saya cenderung untuk memakai gambaran sebuah medan pertempuran atau peperangan. Bagaimana tidak? Pandemi yang menghajar tahun 2020 masih perkasa. Peperangan melawan virus ini belum juga berakhir. Dunia di tahun 2021 ini masih menghadapi peperangan melawan COVID-19 yang diwariskan oleh tahun 2020. Itulah gambaran dari tahun 2021 yang terbentang di hadapan kita dan yang harus kita jalani. Saudara-saudara, betapapun saya melihat kemiripan situasi dengan apa yang sedang dihadapi atau diwarisi oleh Yosua pada saat itu. Di hadapan Yosua terbentang sebuah masa depan yang jelas-jelas bercorak peperangan, bahkan pertempuran demi pertempuran demi menduduki tanah terjanji, the promised land. There was a battleground over there. Itulah yang dihadapi oleh Yosua pada saat itu. Ia harus menghadapi medan laga atau pertempuran di depannya. Itulah yang diwariskan oleh Musa kepadanya. Saudara-saudara, bicara tentang peperangan, sebelum memulai sebuah pertempuran, apakah yang perlu dilakukan oleh seseorang? Ya, kita tahu, ia perlu melakukan persiapan. Ia perlu bersiap-siap, siap tempur. Perhatikan apa yang dicatat di ayat yang kedua. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Firman Tuhan kepada Yosua. Mengapa ia perlu bersiap-siap? Apa yang perlu disiapkannya? Oh, rupanya risikonya tinggi kalau ia tidak bersiap diri. Itu sebabnya Tuhan mewarning dia. Tuhan itu mengencourage dia untuk mempersiapkan diri. Kita ini mengenal istilah kalah sebelum berperang, bukan? Nah, kalau seseorang tidak mempersiapkan diri dan dia tidak sungguh-sungguh bersiap diri, maka bisa jadi ia kalah sebelum berperang. Jadi, melakukan persiapan, bersiap-siap adalah perlu supaya jangan sampai ia kalah sebelum berperang. Sesungguhnya, sebuah peperangan selalu diawali dengan pertempuran
di dalam hati atau jiwa orang itu sendiri. Seperti yang banyak diolah menjadi tema di dalam film-film sejenis Karate Kid atau Kung Fu Panda. Artinya sebelum si tokoh utama menghadapi musuh yang sebenarnya di medan laga, dia harus menghadapi dirinya sendiri terlebih dahulu. Dia harus memerangi gejolak jiwanya sendiri terlebih dahulu. He or she has to face the battle within his or her own heart. Dia punya pertempuran di dalam sini, the inner fight yang harus ia hadapi, gejolak di dalam batinnya sendiri. Bagaimana dengan Yosua pada saat itu? Mari kita coba bayangkan gejolak hati di dalam jiwa Yosua. Pertama, yang pasti Musa sudah meninggal. Dan ini signifikan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun ayat 1. Sesudah Musa mati. Dengan matinya Musa, terasa banyak sekali yang pergi bersama dengan sosok besarnya sebagai pemimpin. Terbentanglah tanda tanya besar sesudah Musa pergi. Siapa yang bisa memimpin bangsa Israel seperti Musa? Siapakah yang bisa menggantikan Musa? Dipimpin Musa saja, bangsa itu banyak berontaknya, apalagi setelah Musa mati. Itu tanda tanya besar dan bergejolak dalam hati Yosua. Yang kedua, Musa itu pemimpin besar. Dengan karya yang monumental, dia memimpin bangsa itu keluar dari Mesir dan dia mempersiapkan penyampaian hukum Taurat, hukum Musa, konstitusi bagi bangsa yang sedang dipersiapkan untuk menjadi umat Tuhan. Itu karya monumental. Musa itu pemimpin dengan penyertaan Tuhan melalui tanda-tanda mujizat yang tiada duanya di dalam sejarah Perjanjian Lama. Siapapun orang yang akan menggantikan Musa tidak akan mudah lepas dari bayang-bayang kebesaran sosok seorang Musa. Tidak terkecuali Yosua. Yang ketiga, bangsa Israel sendiri adalah bangsa yang tegar tengkuk, susah diatur, sukar untuk menurut, sukanya menuntut, sukanya berontak, gemar protes. Pastilah mereka bakal membanding-bandingkan pengganti Musa dengan pendahulunya itu. Siapakah dirinya jikalau dibandingkan dengan Musa? Itulah gejolak dalam hati Yosua. Yang keempat, tanah Kanaan itu sendiri adalah medan tempur yang sama sekali asing bagi Yosua. Wilayahnya amat luas dan medan alamnya pun keras. Ayat 4. Jadi, lengkaplah sudah percampuran tantangan-tantangan yang teramu menjadi gejolak di dalam hati Yosua pada saat itu. Benar-benar suatu medan laga di dalam hati yang penuh rahasia, penuh dengan tanda tanya. Jantung Yosua berdegup lebih keras. Jadi saudara-saudara, sebelum benar-benar melangkah maju, menghadapi perjuangan di depannya, Yosua harus menghadapi dirinya sendiri terlebih dahulu. Itulah artinya pesan Tuhan kepada Yosua, bersiaplah. Pernyataan atau firman Tuhan kepada Yosua di dalam bacaan kita hari ini mengandung dua dimensi kalau kita perhatikan. Yang pertama,
Semua pertarungan di luar sana itu adalah bagiannya Tuhan. Sebab Tuhan memang sudah berjanji kepada Musa. Bahkan sebenarnya itu janji yang alasnya adalah janji kepada Abraham. Itu sebabnya ayat 3 berkata, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Seakan-akan Tuhan ingin mengatakan kepada Yosua, itu semua bagianku. It is my battle. Itu pertempuran Tuhan. Tetapi, untuk hal yang kedua, yaitu pertarungan yang ada di dalam diri Yosua sendiri, semua gejolak-gejolak yang sedang menjadi tantangannya, itu adalah bagian di mana Yosua harus berperan besar. Di situ ia bertanggung jawab untuk mengatasi jiwanya yang sedang bergejolak. Yosua harus menghadapi dan menaklukkan pertempuran di dalam dirinya. It is your battle, Joshua. Seolah-olah itulah yang hendak Tuhan katakan kepadanya. Itulah sebabnya seruan atau perintah Tuhan kepada Yosua yang berbunyi, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, be strong and courageous, sampai diulangi 3 kali dalam pesan Tuhan kepadanya di ayat 6, ayat 7, dan ayat 9. Sungguh-sungguh Tuhan berpesan dan Yosua harus menguatkan hati. Saudara-saudara, bukankah pesan menguatkan hati terasa berbunyi sekali juga bagi kita ketika kita memasuki medan perjuangan di tahun 2021 ini? Kita masing-masing memang harus menguatkan hati menghadapi ketidakpastian yang mencemaskan yang tampil di hadapan kita. Menguatkan hati mendengar kabar duka menyusul di sekeliling kita. Menguatkan hati mengatasi pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran yang sinis, bahkan sikap-sikap yang pesimis. Menguatkan hati untuk mengendalikan ketakutan-ketakutan yang menyergap jiwa kita. Sebab jika tidak, apabila endapan emosi-emosi negatif, ketakutan, kesedihan, kebimbangan yang berkecamuk dalam jiwa kita ini dibiarkan merajalela, maka inersi kita pasti akan disedotnya. Dan sebelum kita melangkah maju, maka sudah pasti kita dilumpuhkannya terlebih dahulu. Itulah yang namanya kita kalah sebelum berperang. Oleh karena itu, in the beginning, pada permulaannya, sebelum Yosua maju memimpin umat Israel itu masuk ke tanah Kanaan, Tuhan itu menghendaki si pengganti Musa ini menjumpai gejolak di dalam hatinya sendiri terlebih dahulu dan membereskannya dengan bimbingan Tuhan. Begitupun pada permulaan tahun yang baru ini, marilah dengan bimbingan Tuhan pula kita menjumpai dengan berani, menjumpai lebih dulu semua gejolak-gejolak di dalam hati kita
yang berpotensi untuk menjegal langkah kita ke depan. Pergumulan-pergumulan batin yang tidak selesai, kekecewaan yang terpendam, kecemasan yang menghantui, sakit hati yang menusuk jiwa, kegalauan atau kebimbangan yang memusingkan kepala, atau duka cita yang mendalam dan berlarut, rasa takut yang mencekam. Ya, semua yang diwariskan oleh masa lampau kepada kita. Lalu, mengatakan dengan tegas kepada semua gejolak rasa atau emosi itu bahwa untuk maju ke depan, untuk menyambut datangnya tahun yang baru, kita tidak bisa mengandalkan semua gejolak emosi itu. Yang kita butuhkan adalah sebuah pegangan, yaitu penyertaan Tuhan. Kita tidak dapat mengandalkan semua gejolak emosi yang berganti-ganti itu. Kita membutuhkan sesuatu yang tetap sebagai pegangan. Namanya penyertaan Tuhan. Dan memang itulah yang Tuhan berikan kepada kita. Sama seperti yang Tuhan berikan kepada Yosua. Dengarlah firman-Nya di ayat yang ke-9. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara sekalian, pada masa saya berusia 19 tahun, tepat menjelang saya berangkat ke Jogja untuk menempuh studi teologi demi menjadi seorang pendeta, saya menerima pelayanan CD atau pengakuan percaya di gereja asal saya di Surabaya. Pada saat menumpangkan tangannya di atas kepala saya, pendeta saya mengutip ayat Yosua 1 ayat yang ke-9 ini. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Dan selanjutnya, di dalam Alkitab, hadiah gereja untuk saya selaku peserta CD, di situ juga terdapat selipan Alkitab yang berisi kutipan ayat yang persis sama, diambil dari Yosua 1 ayat 9, janji penyertaan Tuhan. Dengan bekal janji itu, berpegangkan bekal janji Tuhan itulah, saya melangkah di jalur panggilan hidup saya. Oh, berbagai gejolak emosi pasang surut saya alami. Jatuh bangunnya semangat melayani pun saya rasakan. Tetapi singkat cerita, kini 38 tahun telah berlalu. Hanya satu hal yang saya tahu, yang tidak pernah berubah di dalam hidup saya, yaitu janji Tuhan itu, penyertaannya. Saudara-saudara, gejolak emosi senantiasa pasang surut, kita tidak dapat mengandalkannya.
Tidak jarang malah gejolak jiwa kita itu menipu dan membuat kabur pandangan atau visi kita. Sedangkan yang namanya penyertaan Tuhan itu tetap untuk seterusnya dan dapat diandalkan. Nah, memilih untuk percaya pada penyertaan Tuhan daripada gejolak emosi kita sendiri, itulah yang namanya menguatkan hati. Saudara sekalian, di dalam banyak kesempatan yang paling rendah di dalam hidup saya, yang saya lakukan adalah mengingat kembali janji Tuhan itu sambil menguatkan hati untuk terus melangkah. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut hati atau tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Janji itulah yang menguatkan saya dan menolong saya untuk menguatkan hati. Oleh karenanya, saudara-saudara, ajakan saya adalah pada permulaan tahun yang baru 2021 ini, mari kita menguatkan hati. Sebab Tuhan itu setia dan penyertaannya dapat diandalkan. Amin. Selamat tahun baru 2021.